Bagaimana jika tanaman semangka disambungkan ke tanaman labu? Apakah semangka yang tumbuh nanti akan memiliki rasa seperti labu? Tahun lalu pada bulan April, saya memulai percobaan ini. Saya memotong daun asli dari bibit labu, lalu membuat sayatan kecil di antara dua daun kepingnya. Saya memastikan batangnya tidak terpotong sepenuhnya. Pada saat yang sama, saya mencabut bibit semangka. Karena biji semangka berkecambah lebih lambat, tanaman labu sudah lebih besar. Saya meruncingkan batang semangka di kedua sisinya, agar mudah dimasukkan ke dalam sayatan batang labu. Cara ini meningkatkan peluang sambungan berhasil. Setelah itu saya memasang klip kecil, agar kedua batang tetap menyatu. Saya menutupnya dengan sebuah kotak dan meletakkannya di tempat teduh, agar tanaman dapat beradaptasi dengan baik. 5 hari kemudian, tanaman tampak sangat sehat. Bahkan muncul tunas baru dari tanaman labu. Beberapa hari setelahnya, semangka dan labu sama-sama tumbuh dengan cepat. Untuk menghemat nutrisi, saya memotong semua tunas baru yang keluar dari labu. Setelah sekitar setengah bulan, daun pertama semangka mulai mengering. Tetapi daun-daun baru bermunculan. Karena pot sudah terlalu kecil, saya memindahkan tanaman ke pot yang lebih besar, agar akar mendapat ruang dan nutrisi yang lebih baik. 2 hari kemudian, sambungan benar-benar berhasil. Saya melepas klip agar bagian yang menyatu bisa sembuh dengan sempurna. Selama sebulan berikutnya, saya terus membuang tunas baru dari labu. Saya juga menambahkan abu kayu agar tanaman menjadi lebih kuat. 10 hari kemudian tanaman tumbuh begitu cepat hingga pot kembali terasa sempit. Tunas baru labu muncul lagi dan harus dipotong. Melihat pertumbuhannya yang sangat baik, saya semakin yakin percobaan ini akan berhasil. Saya menambahkan sedikit pupuk dan sulur semangka mulai menjadi lebih tebal dan kuat. Setengah bulan kemudian sulurnya sudah sangat panjang. Agar menghasilkan buah yang lebih baik, saya memotong ujung sulur supaya cabang samping tumbuh. Tak lama kemudian cabang-cabang baru mulai bermunculan. Tanaman terlihat sangat sehat dan tidak terserang hama. Saya juga mendokumentasikan perkembangannya setiap hari. Seiring waktu, cabang-cabang samping semakin panjang. Saya tetap rutin membuang tunas baru dari labu agar semua nutrisi mengalir ke semangka. Memasuki bulan Juni, sulur semangka mulai memanjat tali penyangga. Tak lama kemudian muncul bakal bunga. Karena tidak ada lebah di sekitar, saya melakukan penyerbukan secara manual dengan memindahkan serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina. 2 hari kemudian, buah mulai terbentuk. Setelah penyerbukan berhasil, semangka kecil itu tumbuh dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu 1 bulan, ukurannya sudah cukup besar. Tanaman labu di bawahnya terus menyuplai nutrisi. Pada hari ke-80, semangka sudah besar dan berat. Garis-garis pada kulitnya terlihat semakin jelas. Saya memangkas daun-daun yang rusak agar nutrisi lebih terfokus pada buah. Memasuki hari ke-90, tangkai buah mulai mengering, yang biasanya menjadi tanda bahwa semangka sudah matang. Namun tanaman labu di bawahnya mulai terlihat sedikit melemah. Akhirnya tiba saatnya memanen semangka. Semua orang penasaran apakah buahnya benar-benar matang. Ketika dibelah, daging buahnya berwarna merah tua. Saya sangat senang melihat hasilnya. Sekarang pertanyaan utamanya, bagaimana rasanya? Saya mencicipi sepotong semangka itu. Rasanya benar-benar seperti semangka biasa. Namun ada sedikit aroma khas labu yang samar-samar bisa dirasakan. Terakhir saya memeriksa bagian sambungan kedua tanaman. Batang semangka dan labu telah menyatu dengan sangat baik. Percobaan ini bisa dikatakan berhasil sepenuhnya. Hanya ada satu masalah kecil. Duri-duri halus pada sulur labu sering menusuk tangan saya saat merawat tanaman.